Oke, shalom. Ya, kita bersyukur ya. Tadi pagi memang hujan lumayan. Kemudian menjelang jam 6 lewat, setengah 7 udah mulai enggak hujan lagi. Jadi kita bersyukur karena Tuhan hantarkan kita di tempat ini untuk beribadah. Nah, Bapak Ibu, entah mungkin kita sadar atau enggak, kita sekarang sedang memasuki masa Prapaskah. Sebuah masa di mana gereja Tuhan diajak untuk kembali merenungkan tentang kasih Allah yang besar melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, jadi minggu-minggu ke depan kita akan merenungkan tentang itu. Hari ini kita akan bicara sebuah tema yang tidak disukai oleh banyak orang. Mungkin semua orang tidak ada yang suka tentang ini, gitu ya. Tapi masalahnya hampir semua orang pernah mengalaminya, ya kan? Khususnya mungkin kita yang ada di Ranah Minang ini, di Sumatera Barat. Waktu saya mempersiapkan ini, saya ingat banget, jadi kenangan 20 tahun lalu waktu saya pertama kali menginjakkan kaki di kampus hijau, itu berasa banget ini. Jadi waktu saya baca ini, saya teringat itu, betapa sulitnya saya cari tempat kos di daerah kampus gitu ya, penolakan demi penolakan dan secara eksplisit. Maaf kami tidak menerima. Dan itu berasa sekali, belum lagi ada kasus tuduhan tentang kristenisasi dan menjadi berbeda, nah kan secara kostum kita berbeda, itu membuat kita takut. Penolakan itu sangat nyata. Dan mungkin ya kalau sekarang saya dengar dari adik-adik mahasiswa enggak gitu lagi, cuman masih ada terasa di kelas sedikit-sedikit gitu ya. Misalnya kayak belajar Pancasila, nanti akan menyerempet ke situ. Sehingga identitas sebagai seorang Kristen itu menjadi sebuah, kadang-kadang merasa tidak aman dengan itu. Ya, ada kita yang mungkin merasa ditolak karena itu, ada yang kita mungkin ditolak karena pergaulan kita. Kita punya nilai-nilai hidup yang berbeda. Ada juga yang ditolak justru saat dia berusaha melakukan atau menyatakan kebenaran, justru dia dikucilkan. Nah, Bapak Ibu, penolakan ini adalah sebuah pengalaman yang sangat menyakitkan gitu ya. Penelitian ini berdasarkan penelitian, berdasarkan data sains tahun 2020-an itu ditemukan memang rasa sakit yang diakibatkan oleh penolakan itu sama sakitnya dengan rasa sakit oleh luka fisik. Karena dia berkaitan dengan otak yang sama, bagian otak yang sama. Jadi memang kalau kita bicara tentang penolakan, Bapak Ibu, tidak ada penolakan itu yang enak. Penolakan itu menyakitkan. Itulah sebabnya kita biasanya orang yang mengalami penolakan demi penolakan itu akan menghasilkan trauma tersendiri. Dan biasanya lebih sensitif. Oke. Nah, penolakan ini secara psikologis menyerang identitas kita. Jadi kalau kita berbeda dari orang, kita ditolak, itu kita bergumul, saya cukup baik enggak ya? Apa yang salah dengan saya? Kenapa saya diperlakukan begini? Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur karena Alkitab kita itu, saya bersyukur sekali kita punya Alkitab yang memang menceritakan kehidupan umat Tuhan yang relate, yang cocok, yang kita bisa tarik apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan ada satu nabi yang hidupnya terkenal dengan penolakan yang luar biasa. Bahkan dibilang dia dianggap gagal. Karena kemungkinan pada masa dia tidak ada umat yang bertobat. Dia ditolak oleh umatnya. Siapa dia? Yeremia, Bapak Ibu. Nah, tapi dalam perenungan ini kita tidak hanya berhenti pada air mata Yeremia, tapi kita akan melihat justru melalui penolakan itu ada harapan besar yang Tuhan nyatakan. Yuk kita buka kitab Yeremia pasal 11. Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 19. Lalu nanti Yeremia pasal 31, saya mau mengajak kita bacanya dari ayat 31 sampai 34. Oke, Yeremia 11 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan untuk kita. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu,
Engkau Tuhan memperlihatkan kepadaku apa yang mereka perbuat. Tadinya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka membuat rancangan yang jahat terhadap aku. Marilah kita musnahkan pohon ini beserta buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang hidup, sehingga namanya tidak diingat lagi. Kita buka juga Yeremia pasal 31, ayat 31 sampai 34 kita baca biar lebih utuh. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah Bapak Ibu, kalau kita cuma baca penggalan mungkin kita bingung ya. Jadi akan seru kalau kita baca kitab Yeremia, tapi dibarengi kita baca kitab Raja-Raja, kita baca kitab Tawarik. Itu menarik sekali Bapak Ibu. Karena apa? Karena kitab Raja-Raja, kitab Tawarik itu menunjukkan kepada kita kenapa Tuhan menghukum bangsa itu. Nah, Yeremia dipanggil Tuhan, diutus untuk menjadi nabi, penyampai firman Tuhan di tengah-tengah kondisi itu. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang konteks yang kita pelajari hari ini, kita perlu lihat siapa, refresh lagi lah ya kalau kita pernah dengar, siapa Yeremia itu. Nah, Yeremia adalah keturunan imam dari Anatot. Bapak Ibu, nanti kalau kita baca di pasal 11 itu disebutkan bagaimana dia ditolak di Anatot, itu daerahnya, tempat kelahirannya. Nah, dia dipanggil Allah untuk menjadi nabi di kerajaan Yehuda. Jadi pada waktu itu kerajaan utara Israel sudah hancur oleh Asyur. Nah, Yeremia dipanggil Tuhan di kerajaan Yehuda untuk memberitahukan tentang apa yang akan Tuhan lakukan. Jadi ada seruan pertobatan. Makanya kalau kita baca dari pasal 2 dan seterusnya, karena pasal 1 panggilan Yeremia dan seterusnya, itu Tuhan menunjukkan kebobrokan kerajaan Yehuda. Bahkan Tuhan bilang, lihat itu saudaramu, maksudnya kerajaan utara yang sudah hancur. Nah, jadi Yeremia dipanggil untuk memberitakan apa yang Tuhan mau di tengah-tengah kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Dia dipanggil masih muda Bapak Ibu. Dan dia melayani di 5 masa pemerintahan raja. Mulai dari Yosia sampai akhirnya Zedekia, di situ terjadi Yerusalem dihancurkan. Nah, di situ kita ingat kisah Daniel dan kawan-kawan, mereka dibuang ke negeri Babel. Oke, nah itulah kira-kira kehidupan Yeremia pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi dengan Yeremia? Bapak Ibu, Yeremia mengalami penolakan demi penolakan. Dia dihianati oleh keluarganya, pasal 11 yang kita baca tadi. Dia kemudian dipukul, dipenjara oleh pemimpin agama yang tidak senang dengan pemberitaannya. Dia dilempar ke dalam sumur berlumpur. Dia bahkan dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena apa? Karena dia memberitakan sudahlah kita menyerahkan diri kepada Babel. Karena Tuhan pakai Babel untuk mendisiplin kita. Bagi mereka Yeremia itu pengkhianat. Karena tentara sedang berperang lawan pasukan Babel. Dia dianggap pengkhianat bangsa. Tapi justru di tengah isolasi penolakan itu Tuhan menyingkapkan ada hope,
ada pengharapan di tengah penolakan demi penolakan yang Yeremia hadapi. Nah, Bapak Ibu, ada 3 poin yang saya dalam perenungan ini kita ingin pelajari ketika kita bicara tentang hope in rejection itu. Yang pertama, kita perlu melihat ada kesetiaan di tengah pengkhianatan. Itu di bagian pertama yang kita baca, pasal 11 ayat 18 sampai 19. Di pasal 11 ini kita melihat sebuah momen yang sangat menyakitkan. Bapak Ibu, kalau orang lain menyakiti kita, kita masih bisa toleransi. Tapi kebayang enggak kalau yang mengkhianati kita, yang melukai kita, orang tua kita? Susah. Salah satu klien saya sampai sekarang tidak bisa dealing dengan perasaannya. Karena kejahatan yang dilakukan ayahnya, sebuah penolakan besar, ayahnya tidak mengakui dia. Sulit. Nah, di pasal ini, Yeremia mengetahui bahwa orang-orang dari kampung halamannya merencanakan pembunuhan terhadapnya. Tapi menarik Bapak Ibu, dia dengan ketulusan memberitakan kebenaran Tuhan. Tapi Tuhan ada intervensi. Jadi dia enggak kepikiran kalau dia akan dihianati. Tapi Tuhan menyampaikan. Jadi di situ di pasal 11 itu Tuhan memberitahukan hal itu. Apa yang bisa kita lihat di sini? Sampai Tuhan memberitahukan itu Yeremia enggak tahu. Di tengah tipu daya manusia, jelas sekali ada perlindungan Tuhan Bapak Ibu. Nah, kemudian di ayat 19 Yeremia berkata, "Aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih." Kebayang Bapak Ibu, anak domba jinak itu tidak melawan. Bayangkan perasaan Yeremia. Dia memberitakan kebenaran Tuhan itu demi keselamatan bangsanya, bukan demi keuntungannya pribadi. Tapi justru dia dihianati. Metafora anak domba jinak itu menggambarkan ketulusan Yeremia, tapi dia berhadapan dengan niat jahat. Nah Bapak Ibu, penolakan yang sering kali itu menyakitkan dan menyisakan trauma, itu biasanya terjadi oleh orang terdekat kita. Makanya banyak kasus perceraian ketika dihianati oleh pasangannya. Karena itu sakit, menyakitkan sekali. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa tidak semua penolakan yang dialami oleh Yeremia itu terjadi karena kesalahan. Jelas sekali Yeremia ditolak itu bukan karena dia berdosa, tapi karena dia setia pada kebenaran. Dia tidak memoles beritanya demi orang suka. ABS, asal Bapak suka. Enggak Bapak Ibu. Dia berani. Apakah dia berhenti ketika dia mendapat ancaman akan dibunuh? Enggak. Enggak. Sampai pasal belakang masih terus dia memberitakan itu. Dia setia. Jadi saya berpikir begini, apa maksudnya hopes in rejection itu? Bapak Ibu, sering kali rejection membuat kita berhenti. Membuat kita akhirnya ciut, kita tidak berani menampilkan iman kita. Kita bahkan kalau ditanya ada yang Kristen di sini mungkin diam-diam. Tapi karena di Padang kalau perempuan ketahuan Bapak Ibu ya nggak bisa enggak, kita ketahuan. Tapi Yeremia berani. Nah Bapak Ibu mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa seperti Yeremia. Kita berusaha taat, kita berusaha jujur, tapi kita difitnah. Kita ada yang mungkin saat ini melayani dengan tulus tapi disalahpahami. Kita ada yang di antara kita mahasiswa di kampus yang berusaha untuk tidak mencontek. Bapak Ibu, kami pernah melakukan gerakan iman di kampus UNAN. Iman itu Ikatan Mahasiswa Anti Nyontek. Saya tidak tahu, nanti saya tanya Marcelo, apakah masih ada baliho gede. Dulu diinspirasi tahun 2012, karena memang kampus kami itu walaupun kampus terbaik di Sumatera Barat, kampus saya, kampus Bapak Ibu juga mungkin sebagian,
Tapi tetap dalam hal contek-mencontek itu longgar sekali. Jadi kami persekutuan mahasiswa Kristen menggandeng beberapa organisasi, ayolah kita mahasiswa. Kami tidak bawa Alkitab, tapi kebenaran yang Tuhan nyatakan kami mau beritakan. Masa sih kita agen pengubah, tapi kita kayak gitu. Akhirnya kami melakukan itu, kami minta izin dari PR3, kami melakukan aksi long march dari PKM sampai ke kampus Politeknik, kemudian turun dan kami meneriakkan. Hei mahasiswa, malu dong kalau nyontek. Bapak Ibu, kami ditertawakan, karena kami hanya sedikit. Ada kayaknya 20 orang paling banyak waktu itu. Kami datang dari kampus ke kampus dan itu menjelang ujian. Dan kami ditertawakan. Bapak Ibu, mungkin kita punya konteks hidup masing-masing, ada penolakan tersendiri yang kita alami. Dan ingat, seringkali kesetiaan kepada Tuhan itu menghasilkan penolakan. Bahkan kadang kita mengalami isolasi, dikucilkan. Tapi percayalah, di tengah-tengah itu ada kedaulatan Tuhan. Buktinya kita lihat Yeremia Tuhan lindungi. Tuhan kasih tahu. Setialah walaupun ada penolakan. Nah yang kedua, ini pesan yang paling menyentuh. Bagian kedua yang kita bisa lihat apa? Hopes in rejection itu. Kita bisa belajar sebuah kasih yang melampaui penolakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita disakiti, seringkali kita balas sakit, balas melakukannya. Karena itu memang kecenderungan manusia seperti itu, wajar. Karena manusia diberikan defense mechanism, mekanisme pertahanan, dan itu salah satunya. Kalau kita dihianati, ayo lawan. Tapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yeremia? Dia terus memberitakan. Apakah dia berhenti? Tidak. Pertanyaannya adalah kenapa dia tidak menyerah? Kenapa dia tidak mogok melakukan perintah Tuhan? Apakah penderitaannya tidak berat-berat banget Bapak Ibu? Saya coba simpulkan ya, ceritakan sedikit. Pertama, dia dihianati keluarganya, kita baca. Yang kedua, dia ditolak oleh pemimpin agama. Imam Pasyur waktu itu memukul dia, bahkan memasungnya. Karena berita yang disampaikannya. Lalu siapa lagi yang menolak dia? Raja. Bapak Ibu, Raja Yoyakim ketika mendengar berita Yeremia, dia membakar gulungan yang ditulis oleh Yeremia, pesan Tuhan. Setiap kali ada pesan dibakar. Dan si Yeremia bahkan dilemparkan ke sumur lumpur. Dan puncak penderitaannya itu adalah ketika dia dia dianggap melemahkan tentara Israel ketika melawan Babel. Apa yang dilakukan? Disuruh untuk dikejar, untuk ditangkap. Dan memang pada akhirnya menurut sejarah dia ditangkap dan dibunuh ketika dia lari ke Mesir. Nah Bapak Ibu, apakah dia berhenti? Enggak. Dia tetap bertahan. Dia tetap setia memberitakan seruan pertobatan. Mengapa? Mari kita buka Yeremia pasal 20 ayat 9. Yeremia pasal 20 ayat 9. Di situ dikatakan, ini waktu Yeremia merasa jenuh oleh karena penolakan-penolakan yang dia hadapi. Dia jujur di hadapan Tuhan bilang begini, bila aku berpikir aku tidak mau mengingat Tuhan, dan tidak mau berbicara lagi demi nama Tuhan, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat dia tidak menyerah? Firman Tuhan di dalam hatinya itu menyala-nyala. Dia sedang bilang, walaupun secara batin kalau dilihat, dibuka itu hati si Yeremia, sebenarnya dia mengalami konflik batin. Dia ingin berhenti karena itu menyakitkan.
Tapi ketika dia ingin berhenti, dia tidak bisa. Ada api yang menyala-nyala, maksudnya firman Tuhan yang dia simpan di dalam hatinya, yang tertanam di dalam hatinya, itu menyala-nyala. Tidak bisa diam, mendorongnya untuk jangan berhenti. Sehingga jelas sekali dorongan ilahi yang menyuruhnya untuk terus. Dan karena dia mengasihi Allah, dia tidak berhenti walau dia ditolak. Padahal gak ada untungnya kalau dia terus memberitakan itu. Tapi dia mengasihi Allah dan dia mengasihi bangsanya. Bagaimana mungkin dia mengasihi bangsanya tapi kayak tanda petik, kayak mencela bangsanya. Bapak Ibu, kalau kita baca lagi dan lagi, saya ingin Bapak Ibu baca kitab Yeremia ini nanti menjelang masa Prapaskah ini. Itu sangat indah sekali Bapak Ibu, kita bisa belajar dari Yeremia. Karena salah satu nabi yang saya suka itu Yeremia. Makanya kalau saya dalam pelayanan, misalnya adik KTB saya, adik KTB itu kayak cross, Kak aku enggak mau KTB lagi. Enggak apa-apa dek, kau enggak ikut aku enggak apa-apa, jangan sampai enggak ikut Tuhan. Kalau dia menolak saya enggak apa-apa. Karena saya melihat Yeremia pun bahkan di akhir pelayanannya, Israel masih memberontak pada Tuhan. Nah itu memberi penghiburan Bapak Ibu. Tapi apakah dia berhenti melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan? Enggak. Saya ingin kita melihat pertama, dalam Yeremia 9 ayat 1, nanti Bapak Ibu boleh catat, boleh nanti baca di rumah. Dia meratap bagi bangsanya. Dia menempatkan dirinya sebagai bangsa Israel. Dia menangisi bangsanya Bapak Ibu. Ini membuat saya malu juga gitu ya. Saya pernah enggak menangis untuk bangsa ini? Mungkin sekali pernah, tapi saya enggak seperti Yeremia yang punya hati untuk bangsa ini. Dia sangat mengasihi bangsa itu. Dia terus bersyafaat, berdoa bagi bangsanya. Dikatakan di Yeremia pasal 14, bahkan Tuhan bilang, Yeremia jangan kau doakan mereka. Tapi berhentikah Yeremia berdoa bagi mereka? Enggak. Yeremia terus bersyafaat bagi mereka. Karena Yeremia tahu Allah itu penuh kasih. Suatu saat Tuhan pasti akan mengampuni bangsa kami. Yang ketiga, dia membeli ladang di Anatot Bapak Ibu. Ketika Yehuda sudah dikepung Babel. Kalau kita yang suka investasi, ada nggak sih yang mau investasi di saat perang kehancuran bangsa seperti itu? Tidak ada yang mau investasi. Bahkan mungkin kita akan jual saham kita. Tapi Yeremia membeli ladang itu. Walaupun secara ekonomi itu tidak masuk akal, kenapa? Itu tindakan iman. Dia meyakini akan ada pengharapan bahwa nanti mereka akan kembali ke sana. Kemudian kalau Bapak Ibu sampai nanti di pasal-pasal menjelang akhir, di pasal 40 saat Yeremia kemudian kan tadinya ditahan oleh orang sebangsanya, kemudian oleh Raja Babel dia dikeluarkan. Raja Babel bilang, kepala pasukan negeri Babel bilang, lu mau ke negeri kami yang nyaman atau lu mau balik ke negeri lu? Dia jawab, aku akan kembali ke negeriku. Dia memilih bersama-sama tinggal dengan rakyatnya yang miskin. Dari sisa puing-puing Yerusalem, dia memilih menderita karena dia mengasihi bangsanya. Kasih Yeremia membuatnya mampu melihat melampaui penolakan. Itu yang dia alami. Karena dia percaya bahwa penghukuman Tuhan itu tidak the end of the story. Karena Allah punya rencana pemulihan. Karena dia mengenal Allah. Oke. Nah, di sini Yeremia mengajarkan kita tentang sesuatu yang penting Bapak Ibu. Saat kita mengalami penolakan, kita bisa memilih bitter atau better. Bitter kalau bahasa Inggrisnya itu pahit. Kita terus dalam kepahitan atau kita mau jadi seorang yang lebih baik di mata Tuhan. Bitter atau better? Respon otomatis manusia biasanya bitter. Tapi mau enggak kita berproses? Kasih itu yang memberi kekuatan untuk bertahan. Memilih yang lebih baik. The hope
in rejection. Apa? Ketika Yeremia bertahan di situ, nanti Bapak Ibu kita lihat di puncak cerita ini. Ada kasih yang besar. Dan itu yang kita lihat. Bagian terakhir dari khotbah ini yaitu Kristus itu puncak pengharapan. Nah, apakah berita penghukuman berakhir di situ? Enggak. Karena di pasal 31 yang kita baca jelas sekali. Setelah semua penderitaan itu, ada sebuah air sejuk. Di tengah ratapan-ratapan itu, di pasal 31 ayat 34, ada kata-kata, aku mengampuni. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengikat dosa mereka. Dan kalau kita lihat dari ayat 31 sampai 34, Tuhan membuat perjanjian baru. Karena perjanjian lama di Sinai sudah mereka hianati. Dan ada perjanjian baru. Dan inilah yang kemudian kita lihat di penggenapannya di dalam Yesus. Kalau pada zaman dulu, di zaman perjanjian lama orang datang kepada Tuhan tidak bisa langsung melalui imam, melalui nabi. Tapi di dalam perjanjian baru dikatakan di ayat 34 itu tidak perlu lagi orang mengajar. Kenapa? Karena mereka sendiri langsung mengenal Tuhan. Kata mengenal itu bahasa Ibrania yada. Itu sebuah hubungan yang sangat dalam, intim. Bahkan itu digambarkan seperti suami istri Bapak Ibu. Bagaimana mungkin ini terjadi, pengenalan yang dalam itu? Sementara mereka berdosa, Allah kudus. Itu tidak mungkin. Tapi itu mungkin karena Yesus. Dan nas ini digenapi. Kalau Yeremia bilang seperti anak domba jinak. Ke siapa kita langsung asosiasi Bapak Ibu? Yesus. Ketika Yohanes melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah. Kalau Yeremia seperti, kalau Yesus dialah anak domba Allah yang sesungguhnya. Nah, kalau Yeremia ditolak mati-matian gitu ya, Yesus lebih lagi. Di Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Dan itu kemudian dinarasikan berikut-berikutnya dalam cerita Injil. Yesus ditolak pemimpin agama. Yesus disalibkan oleh bangsanya sendiri, oleh umatnya. Bahkan yang paling menyakitkan, Yesus ditinggalkan murid-muridnya. Tapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Tidak berhenti sampai di situ penolakan yang Yesus alami. Penolakan paling dalam ketika dia memikul dosa dan disalib itu dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah pekik kesakitan. Karena dia terpisah dari Allah, dari Bapa sesaat. Demi menanggung dosa manusia. Dia ditolak. Itu sesuatu hal yang menyakitkan. Dia ditolak. Tapi yang luar biasa adalah semua itu terjadi bukan karena kebetulan. Yesus dengan sadar memilih jalan itu. Dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan, ia telah mengosongkan dirinya. Bahkan taat sampai mati, mati di kayu salib. The hope in rejection. Siapa sebenarnya yang ditolak? Ketika Yeremia ditolak memberitakan firman Tuhan, siapa yang ditolak? Tuhan sendiri. Dan jelas, ketika Tuhan hadir di dunia, dia ditolak. Tapi apakah Yesus balik, membalas atau menolak kehadiran manusia? Enggak Bapak Ibu. Justru tidak. Di dalam kayu salib, di salah satu ucapan Yesus di kayu salib dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teriak itu dinyatakan, diungkapkan oleh Yesus. Yesus tidak mengumpat. Kalau dalam Yeremia, kalau Bapak Ibu baca dengan teliti pasal 11 ayat 20 setelah itu, Yeremia minta, Tuhan balaskan itu, balaskan.
Tapi anak domba sejati tidak bilang itu. Sang anak domba sejati justru bilang, ya Bapa, ampunilah mereka. Ketika Yesus meneriakkan itu, berbagai jenis manusia ada di sana. Manusia yang menyalibkan dia, manusia yang berjalan mengikut dia, katanya muridnya sih, tapi berondok-rondok bersembunyi melihat dari kejauhan. Di situ juga manusia yang menjual dia, di situ juga manusia yang membenci dia, dia ditolak. Tapi di tengah kerumunan itu dia menyatakan, ya Bapa, ampunilah. Yesus ditolak supaya kita diterima Bapak Ibu. Kalau tidak ada salib, tidak ada penerimaan. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus menanggung dosa supaya kita mengenal Allah. Karena ketika Yesus disalibkan dan menyatakan sudah selesai. Kemudian gempa bumi, tabir bait Allah terbelah dua. Tadinya ada tabir yang memisahkan kita untuk datang ke Allah karena harus melalui imam. Kali ini terbuka lebar. Kita tidak membutuhkan mediator. Yesus sendiri jadi mediatornya. The hope, finding hope in rejection. Lihatlah. Siapa sesungguhnya yang ditolak? Yaitu Allah. Nah Bapak Ibu, sehingga ketika kita melihat ini, kalau kita tidak ditolak di dunia, jangan-jangan kita belum hidup serupa dengan dia. Karena dunia membenci dia. Karena itu, ingat, nilai hidup kita itu tidak ditentukan siapa yang menolak atau menerima kita. Tapi Kristus yang telah menerima penolakan itu agar kita diterima. Nah, dari kebenaran-kebenaran ini, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu, mari jangan biarkan penolakan menentukan identitas kita. Bangun identitas kita dalam Kristus. Penerimaan Allah itu jauh lebih berharga daripada penerimaan dunia. Oke, untuk adik-adik yang masih muda, ingat itu. Di kampus nanti pasti akan ngalamin banyak hal. Di dunia pekerjaan. Belajarlah kita merespon penolakan dengan cinta, bukan dengan kepahitan. Bitter atau better. Kita bisa pilih, kita secara natural mungkin kita bisa bitter. Tapi mari belajar dari contoh hamba Tuhan Yeremia dan Tuhan sendiri. Contoh agung itu. Mari kita jadi better. Tidak ada penolakan yang enak. Tapi kita punya contoh. Teriak kemenangan Yesus mengatakan sudah selesai. Itu juga menjadi teriak kemenangan kita. Penolakan apapun yang menyakitkan, itu semua sudah ditanggungnya di Kalvari. Dia bahkan bilang, mari kita marilah semua padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan, pikulah kuk, karena kuk itu sama-sama kita hadapi. Sehingga kita bisa melewatinya. Dan apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Ketika kita bicara the hopes, finding hopes, menemukan pengharapan di tengah penolakan. Tetap setia pada panggilan Tuhan yang tidak populer. Ikut Tuhan itu tidak populer, sepanjang zaman tidak pernah populer. Tapi jangan kita berhenti ikut Tuhan. Jadi ketika kita ditolak dunia, ingat 3. Ingat identitas kita, ingat kasih Tuhan yang besar yang menjadi kekuatan, dan setialah. Nah Bapak Ibu, saya ingin menutup khotbah saya ini dengan kisah ini. Mungkin sebagian kita sudah pernah dengar Elisabeth Elliot. Jadi pada tahun 1956, seorang misionaris bernama Jim Elliot bersama 4 rekannya pergi ke hutan Amazon di Ekuador. Untuk ngapain? Memberitakan Injil tentunya, Bapak Ibu ke sana, kepada suku Waorani. Sebuah suku yang sama sekali belum pernah dengar berita Injil. Nah, ketika mereka mencoba menjalin hubungan damai, ada sesuatu hal yang tragis. Jim Elliot dan keempat temannya itu dibunuh dengan tombak oleh suku itu. Dia meninggalkan seorang istri dan anaknya, seorang anak perempuan kecil. Secara manusia,
Apa yang bisa dilakukan Elizabeth? Mengutuki, marah, kepahitan, itu wajar. Tapi apa yang terjadi dengan Elizabeth Elliot? Biasanya kalau kepahitan kita akan tutup, tidak akan pernah mau bertemu dengan orang yang sudah melukai kita. Tapi tidak dengan dia. Beberapa tahun kemudian dia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia kembali ke hutan itu. Dia kembali ke suku yang sama yang sudah membunuh suaminya. Dia tinggal dengan mereka. Dia belajar bahasa mereka. Dia mengasihi mereka, Bapak Ibu. Saya enggak kebayang saat melihat membunuh suaminya apa yang dia rasakan. Dia memberitakan Injil, kabar baik Tuhan di sana. Dan yang luar biasa adalah banyak orang bertobat. Kalau kita pernah dengar kisah Yunus beberapa waktu lalu. Apa yang terjadi dengan Yunus? Yunus justru kan bertobat mereka, ada kekesalan. Tapi Elizabeth Elliot melihat banyak orang percaya kepada Kristus. Jadi bagaimana seseorang yang bisa mengasihi di tengah-tengah kehancuran karena penolakan yang dihadapi? Jawabannya hanya satu, Injil. Elizabeth Elliot memahami satu kebenaran, Yesus yang telah ditolak itu sangat mengasihinya. Semua penderitaan yang dia alami sudah ditanggung oleh Yesus. Dan itu yang memberikan dia kemenangan. Dan salah satu kutipannya mengatakan, the deepest things that I have learned, hal terdalam yang aku pelajari dari hidupku adalah ada sesuatu yang akan mengalir dari penderitaan, dari penolakan. Sehingga penolakan itu tidak pernah sia-sia. Penolakan itu sering menjadi tempat di mana Allah menumbuhkan pengharapan yang paling dalam. Justru ketika misionaris ini ditolak, Injil Tuhan diberitakan. Dan salib Kristus membuktikan itu. Penolakan bukan the end of the story. Karena Kristus ditolak supaya kita diterima. Bahkan kita bisa memiliki pengharapan di tengah banyak penolakan-penolakan dan luka yang kita hadapi karena itu.